Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz dengan NPM 24351042. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan 5 metode SDLC. Yang pertama ada waterfall model. Penjelasan singkatnya itu, waterfall model ini pendekatannya secara linear, berurutan dari analis, desain, coding, testing, lalu ke development. Jadi setiap fase itu harus selesai dulu sebelum masuk ke fase berikutnya. Mirip dengan air terjun yang mengalir ke bawah tanpa bisa naik lagi. Waterfall model ini cocok untuk proyek sederhana dan kebutuhannya stabil. Waterfall model ini berbasis web. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama sederhana dan mudah dipahami, proses yang berurutan, gampang dipelajari dan cocok untuk proyek yang kecil atau sederhana. Yang kedua itu tahapannya jelas dan terstruktur. Setiap fase ini mempunyai tujuan dan output yang jelas sehingga memudahkan manajemen dan trackingnya berprogres. Dan yang ketiga, deteksi kesalahan di awal. Jadi karena tiap tahapnya harus selesai dulu sebelum lanjut, error bisa ditemukan sehingga error itu bisa ditemukan sejak awal. Misalnya saat analisis atau desain, sehingga tidak menumpuk di akhir. Yang terakhir ada mudah untuk membuat anggaran dan jadwal. Karena tahapannya sudah pasti dan ada deliverables, estimasi biaya dan timeline-nya juga lebih mudah dibuat. Adapun kekurangannya, itu yang pertama kurang fleksibel. Kalau ada perubahan kebutuhannya setelah fase berjalan, jadi sulit diakomodasikan sehingga hasil akhirnya bisa tidak sesuai dengan keinginan user atau klien. Yang kedua itu minim keterlibatan user. User biasanya baru terlibat di akhir project sehingga nanti dia bisa membuat mereka kurang puas. Yang ketiga, feedbacknya yang terbatas. Tidak ada literasi yang berulang sehingga feedback dari user jarang masuk ke proses pengembangan. Yang keempat, waktu rilisnya yang lama. Harus menunggu semua fase selesai sebelum softwarenya bisa dipakai. Yang kelima, resiko gagal tinggi di proyek besar atau kompleks. Karena perubahannya yang kebutuhannya sulit ditangani, jadi proyek kompleks rawan gagal bila requirements-nya requirements di awal tidak akurat. Selanjutnya itu ada Agile Mobile. Itu ada penjelasan singkatnya itu iteratif dan fleksibel, pekerjaannya dibagi ke dalam sprints atau siklus singkat. Berbeda dengan model waterfall yang bersifatnya yang linear dan berurutan. Agile memungkinkan adanya perubahan dan penyesuaian sepanjang proses. Pengembangan sebagai respons terhadap informasi baru atau kebutuhan yang berubah. Tahapan tahapan Agile Mobile yang pertama ada planning untuk sebagai perencanaan, yaitu menentukan tujuan sprint, membuat backlog, dan memecah tugas. Selanjutnya itu desain atau sebagai perancang, yaitu membuat rancangan sederhana antarmuka yang akan dikembangkan. Yang ketiga, development pengembang, mengerjakan task sesuai backlog, berkolaborasi dengan QA dan BA. Yang terakhir ada testing pengujian fitur baru dan memastikan tidak ada bug. Tahapan Agile mobilnya itu pertama review demo tinjauan sprint. Itu mendemokan hasil ke product owner atau user, menerima masukan. Yang ketiga ada respon retrospektif refleksi tim, yaitu berdiskusi apa yang berjalan baik, apa yang diperlukan di sprint berikutnya. Yang terakhir ada rilis peluncuran, yaitu virtual release ke lingkungan produksi. Adapun kelebihannya, yang pertama ada fleksibilitas. Agile ini fleksibel dan memungkinkan perubahannya kebutuhan sepanjang proses pengembangan. Yang kedua ada pengiriman cepat dan berulang. Agile mendorong pengiriman software secara awal dan berkala, sehingga stakeholder bisa melihat kemajuan proses secara cepat dan memberikan feedback. Yang ketiga, kolaborasinya yang baik. Agal ini menekankan kolaborasi antar pengembang dan stakeholder dan pengguna.
Yang keempat, fokus pada nilai. Memberikan nilai bagi pengguna atau pelanggan, bukan hanya mengikuti rencana secara kaku. Yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan. Mendorong iterasi dan evaluasi terus-menerus sehingga produk akhir menjadi lebih baik seiringnya berjalan waktu. Adapun kekurangannya itu pertama ada kurangnya perancangan awal, makan fleksibilitas, proyek kurang perencanaan awal yang matang, jadi sulit mengelola proyek secara keseluruhan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab yang tidak jelas. Kolaborasi yang tinggi bisa menyebabkan ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab yang menimbulkan kebingungan atau penundaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kesulitan dalam budgeting dan penjadwalan. Sulit pembiayaan dan jadwal yang pasti karena iterasi dan perubahan yang terjadi. Yang terakhir, kurangnya struktur. Tidak selalu memiliki proses yang sangat terdefinisi sehingga beberapa organisasi kesulitan menerapkan secara konsisten. Selanjutnya ada spiral model. Spiral model ini gabungan dari waterfall dan Agal. Fokus pada analisis risiko di tiap tahap, setiap spiral menghasilkan versi software yang lebih matang dan lebih detail dibandingkan spiral sebelumnya. Spiral model mengulangi proses spiral sampai software siap dan berkualitas tinggi. Fase fase spiral. Yang pertama ada perancangan atau planning, tim menilai risiko project. Yang kedua ada analisis dan desain, menentukan arsitektur, desain, dan serta komponen software. Yang ketiga pengembangan dan pengujian development dan testing. Tim mengembangkan dan menguji software. Yang terakhir ada evaluasi. Tim mengevaluasi software dan menentukan apakah software siap dirilis atau perlu spiral tambahan. Kelebihan dari spiral model ini yang pertama ada manajemen risiko. Yaitu model ini sangat cocok untuk proyek yang berisiko tinggi karena setiap iterasi selalu menilai risiko. Yang kedua ada fleksibilitas, bisa menerima perubahan kebutuhannya kapan saja. Yang ketiga itu pengiriman bertahapan. Itu setiap spiral menghasilkan versi sistem yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, pendekatan terintegrasi, menghubungkan perencanaan, analisis risiko, desain, engineering, dan evaluasi di setiap putaran spiral. Hasilnya jadi lebih menyeluruh. Yang kelima, keterlibatan customer. Pelanggan atau klien selalu dilibatkan di setiap iterasi, sehingga komunikasi dan pemahaman kebutuhan jadi lebih baik. Adapun kekurangannya, yang pertama ada kompleksitas tinggi, lebih rumit dibandingkan model linear karena melibatkan banyak iterasi. Yang kedua, butuh banyak sumber daya, membutuhkan tim yang berpengalaman, biaya dan waktunya yang lebih besar. Yang ketiga ada memakan waktu, karena berulang-ulang jadwal proyek bisa jadi lebih panjang. Yang keempat, sulit dikelola. Banyak fase dan iterasi membuat manajemen proyek lebih menantang. Yang kelima, kurangnya terstruktur. Tidak ada aturan baku kapan harus pindah ke spiral berikutnya, sehingga sulit diadopsi oleh organisasi yang butuh kepastian proses. Selanjutnya ada Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD. Pada RAD ini, fokus pada prototyping, cepat dan feedbacknya pengguna. Tujuan utamanya menghasilkan prototipe atau aplikasi yang berfungsi dalam waktu singkat, sehingga bisa segera diuji, diperbaiki, dan diluncurkan ke pasar lebih cepat. Adapun alur kerjanya, yang pertama itu analisis kebutuhan cepat, yaitu dengan diskusi langsung dengan user. Yang kedua, membuat prototipe, buat versi awal sistem. Tujuannya untuk tampilkan konsep nyata. Yang ketiga, ada revisi dan iterasi, dapatkan feedback dan perbaiki. Yang terakhir ada prototipe final system. Prototipe ini dikembangkan bukan dibuang. Tujuannya untuk menghemat waktu serta efisiensi. Kelebihannya yaitu pertama ada kecepatan tinggi. Prosesnya yaitu pengembangan lebih cepat karena fokusnya pada hasil kerja nyata bukan dokumen panjang. Yang kedua ada keterlibatan penggunaan tinggi, yaitu pengguna atau klien terlibat aktif sejak awal memberi masukan terhadap prototipe. Yang ketiga ada kualitas tinggi, yaitu RAD pengujian dilakukan setiap kali prototipe
baru dibuat atau diperbarui. Yang keempat, pendekatan interaktif, itu pengembangan dilakukan dalam siklus revisi terus-menerus jika ada perubahan kebutuhan bisa disesuaikan. Yang terakhir ada komponen yang bisa digunakan ulang. RAD ini sering menggunakan prebuild, prebuild modul atau komponen siap pakai. Jadi mempercepat waktu dan menghemat biaya. Adapun kekurangannya itu butuh tools khusus, tenaga ahli berpengalaman, dan penggunaan intensif yang bisa meningkatkan gaya dan yang bisa meningkatkan biaya dan kurangnya struktur. Karena karena terlalu fleksibel, proyek bisa kehilangan arah bila tidak diawasi dengan baik. Yang ketiga ada risiko tinggi. Fokus pada kecepatan dapat membuat beberapa aspek penting, misalnya keamanan atau dokumentasi, terlewat. Serta yang keempat, tidak cocok untuk proyek besar. Jika sistem terlalu kompleks atau melibatkan banyak integrasi, pendekatan cepat seperti RAD bisa jadi kacau. Yang terakhir adanya kurangnya dokumentasi, karena prioritasnya pada kecepatan dan hasil nyata, dokumentasi sering diabaikan. Ini menyulitkan pemeliharaan di masa depan. Selanjutnya ada incremental model. Incremental model ini melibatkan user secara intensif dalam workshop untuk menentukan kebutuhannya. Yang dimaksud workshop adalah sesi tatap muka, bisa fisik ataupun online antar user, bisnis analis, sistem analis, developer, dan kadang manajemen, dengan tujuannya untuk mengumpulkan kebutuhan sistem secara kolaboratif. Adapun kelebihan dari incremental model ini, yang pertama itu semua pihak development, pengguna, stakeholder bekerja sama secara langsung. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Karena pengguna ikut terlibat sejak awal, mereka merasa memiliki proyek. Yang ketiga, kualitasnya lebih baik. Adanya maksud dan umpan balik langsung dari pengguna membuat sistem lebih sesuai kebutuhan dan minimnya kesalahan. Yang keempat, prosesnya lebih cepat. Revisi bisa dilakukan secara segera karena semua pihak terlibat dalam sesi yang sama. Yang kelima, kesesuaian lebih tinggi. Produk akhir lebih sejalan dengan kebutuhan bisnis karena kebutuhan diklarifikasi bersama sejak awal. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama kurangnya terstruktur. Prosesnya bersifat fleksibel dan terbuka, kadang tidak memiliki langkah yang baku dari tahap ke tahap. Yang kedua ada makan waktu. Karena banyak diskusi dan kolaborasi, proses bisa lebih lama dibandingkan metode tradisional. Yang ketiga ada biaya tinggi, butuhnya fasilitator, ruangan, alat bantu, dan kehadiran banyak pihak. Semua ini menambah biaya. Yang keempat, butuhnya banyak sumber daya, melibatkan banyak orang yang sulit dijadwalkan secara bersamaan. Yang terakhir ada potensi konflik. Karena banyak orang yang terlibat bisa memunculkan perbedaan pendapat antar stakeholder. Di sini terdapat terdapat perbandingan terdapat perbandingan dari 5 metode SDLC, RAD incremental, model agile, spiral, waterfall. Yang pertama ada RAD, Rapid Application Development. Di sini pertama itu ada perbandingannya. Pertama yang RAD itu pengertiannya itu metode ini pengembangan sistemnya yang menekankan pembuatan aplikasi secara cepat melalui prototyping dan iterasi. Yang kedua ada incremental model. Secara pengertiannya metode pengembangan sistem yang yang membang yang membang- yang mengembangkan perangkat lunak secara bertahap hingga sistem lengkap. Yang ketiga, Agile Software Development. Secara pengertiannya itu metode pengembangan sistem yang bersifat iteratif dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Selanjutnya itu Spiral, metode pengembangan yang menggabungkan proses iteratif dengan analisis risiko tanpa setiap tahap pengembangan. Selanjutnya ada waterfall, yaitu metode pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan
dari tahap analisis, desain, implementasi, hingga pemeliharaan. Selanjutnya itu perbandingannya dari ciri utamanya. Yang pertama RAD itu ciri utamanya itu mengembangkan pengembangannya cepat, menggunakan prototipe dan melibatkan pengguna secara aktif. Increment model yaitu dengan sistem dikembangkan dalam beberapa bagian. Kalau Agile Software Development yaitu iterasi pendek, kolaborasi tim, dan komunikasi yang intensif. Kalau bagian spiral, siklus pengembangannya berulang dengan evaluasi risiko. Bagian waterfall yaitu tahapan linear dan sistematis. Adapun perbandingan bagian kelebihannya, RAD itu proses pengembangannya lebih cepat dan feedback pengguna dapat diperoleh lebih awal. Kalau incremental, itu memudahkan pengujian setiap bagian sistem dan lebih fleksibel. Kalau Agile Software Development, yaitu fleksibel terhadap perubahan dan hasil dapat diuji lebih cepat. Bagian spiral, risiko project dapat identifikasi dan dikendalikan sejak awal. Waterfall model, yaitu proses jelas, dokumentasi lengkap, dan mudah dipahami. Adapun bagian kekurangannya, yang pertama ada RAD, yaitu kurang cocok untuk sistem yang sangat besar dan kompleks. Incremental model kurang cocok untuk sistem yang sangat besar dan kompleks juga. Kalau Agile model itu membutuhkan kerjasama tim yang sangat baik. Kalau spiral model yaitu proses lebih kompleks dan biaya pengembangan lebih cepat. Waterfall model sulit melakukan perubahan setelah tahap berjalan. Adapun perbandingan bagian yang cocok digunakan pada RAD yaitu project dengan waktu pengembangan yang singkat. Kalau bagian incremental model, proyek dengan waktu pengembangan yang singkat juga. Kalau agile model, proyek dengan kebutuhan yang sering berubah. Kalau spiral, proyeknya besar dengan tingkat risiko yang tinggi. Kalau waterfall, proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi perbandingan 5 SDLC. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.